Anda membaca berita dengan mata Anda. Kalau yang membaca hanya mata Anda dan lesan Anda itu cinta di mata dan di lesan, kita perlu membaca dengan hati kita. Anda tidur lelap semalam, makan enak tadi pagi, berjalan ke sini pun Anda dengan ketenangan, akan tapi anak-anak Muslim di Palestina hari ini ketakutan. Apa yang ada di hati Anda, hai hamba Allah? Apakah Anda hanya senang melihat berita berseliweran di YouTube Anda? Mana hati Anda? Ini ujian yang aku cinta. Ngadain maulud, ada perubahan atau tidak kita dengan umat Nabi Muhammad? Tidak usah ngelihat orang lain, tapi aku bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Apakah setiap malam sudah Anda hadirkan dalam panjatan doa Anda? Kalau belum, pastikan mulai detik ini setiap habis sholat Anda mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, anak-anak kecil mati, mereka tidak punya dosa, anak-anak kecil, wanita-wanita. Kita perlu serius, hai hamba Allah. Jangan hanya pamer berita. Ada seorang mendapatkan berita tentang Palestina, dekat gambar serem, ternyata hanya ditonjol, disodorkan ke temannya. Ini nge-share gambar serem. Oh, Palestina serem. Ternyata dia hanya menjawab, aku punya gambar yang lebih serem lagi. Nih, mana hati? Dia hanya baca dengan mata. Sekarang ada ujian untuk kita dengan Palestina. Maka kami ingatkan, pertama dan utama, Anda harus bisa menghadirkan dengan panjatan doa. Kesedihan dulu yang harus Anda rasakan. Kalau Anda ternyata belum merasa sedih, yang perlu dicurigai adalah hati Anda sendiri. Kalau Anda belum sedih, bayangkan di sana ada anak kecil tiba-tiba melihat ayahnya menjadi mayat, mati syahid. Seorang ibu melihat anaknya terbelah, terpisah antara kepala dan lehernya, tangannya terpatah-patah. Anda bayangkan seorang ibu yang menangis tapi dengan senyum kadang karena melihat anaknya mati syahid. Itu di Palestina. Bersimbah darah, itu di Palestina. Lalu apa yang Anda lakukan saat ini? Anda jangan bicara maulid-maulid Nabi lagi kalau belum Anda merasakan ini. Karena hakikat merasakan maulid Nabi, merasakan yang dirasakan Nabi. Nabi sedih, itu umat baginda Nabi. Mana kecintaan kita? Dengan kesedihan yang ada di hati kita, lihat itu Palestina. Pastikan dalam setiap panjatan doa Anda hadir anak-anak Palestina di hati Anda, hadir muslim-muslimat Palestina di hati Anda. Pastikan itu. Kemudian lanjutkan ujian, jawab ujian ini. Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Anda bisa bersenang-senang dengan anak Anda rekreasi ke sebuah tempat habis puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Atau mungkin Anda bolak-balik umroh, bahkan mungkin umroh yang kesekian kalinya. Atau Anda menambah rumah baru atau apapun. Akan tapi apakah hati Anda di saat Anda membangun rumah baru lalu Anda ingat anak-anak Palestina? Di saat Anda makan enak, Anda bisa mengingat anak Palestina? Kita perlu serius saat ini. Jadi pastikan Anda setelah ini menyisihkan rezeki Anda. Keluarkan kecuekan Anda, kecuekan dari hati Anda, itu saja yang terpenting. Jangan mendengar berita-berita yang menjadikan Anda lemah membantu. Ada berita nanti bantuan nyampe atau tidak nyampe, bukan urusan itu. Urusannya aku ingin mengeluarkan kecuekanku kepada umat Nabi Muhammad. Aku ingin mengeluarkan ketidakpedulianku dengan umat Nabi Muhammad di Palestina. Itu saja dulu. Jangan komentar tentang Palestina kalau Anda belum menyisihkan rezeki Anda untuk orang Palestina. Supaya Anda tidak menjadi orang yang hanya pandai ngomong, hei hamba Allah. Saat ini, setiap saat mereka ditakut-takuti, tapi mereka tidak pernah takut. Setiap saat mereka ditakut-takuti, sesaat dengan bom, ancaman-ancaman, tapi mereka
Di mata mereka terlihat surga. Kalau bicara keberuntungan, sisi lain orang-orang Palestina beruntung hari ini karena apa? Surga ditawarkan oleh Allah. Tapi kita di sini, kita serius, apa yang bisa Anda berikan? Kalau Anda pengen turun pangkat sedikit, kalau Anda memang tidak bisa membantu orang Palestina, hei hamba Allah, hei ahli surga, hei pecinta Nabi, kalau memang Anda belum bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu musuh orang Palestina. Itu yang harus Anda sadari. Paham atau tidak hati Anda? Saya ingin bicara serius ini. Kalau ada berita sesuatu diindikasi untuk membantu musuh Palestina, Anda harus menghindar. Saya tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Berarti Anda ikut menumpahkan darah di sana. Saudara kita, mereka hatinya mati, dan matinya hati bukan langsung mati, tapi perlahan demi perlahan. Dari tidak peduli, akhirnya apa? Dia menari-nari di atas derita saudaranya. Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu? Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu, hai hamba Allah? Maka jika memang Anda orang pelit, lemah, tidak membantu orang Palestina, paling tidak jaga iman Anda. Jangan Anda punya andil membantu musuh-musuh Palestina.